Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to my Lisa channel. Di video kali ini aku mau traveling atau melakukan kegiatan yang benar-benar buat aku sih benar seru banget. Jadi ini kita lumayan menguras waktu dan tenaga. Kita memepet-mepetin waktu banget karena kebetulan kita hanya punya waktu itu dari hari Jumat sampai dengan Senin. Jadi Jumat itu kita berangkat jam setengah 7 malam atau kurang lebih sekitar jam 8 malam ya. Setelah kita siap-siap itu kita menuju ke daerah Wonosobo. Kita naik mobil, kurang lebih perjalanannya itu 8 jam. Nah kita sampai di base camp. Nah pasti kalian tahu dong ini tuh base camp mana. Ini adalah base camp kita akan mendaki. Jadi kita istirahat sampai dengan jam 8 pagi, kita tiba tuh jam 3 malam. Jadi kurang lebih 8 jam, dari jam 8 malam kita sampai jam 3 subuh. Nah setelah sampai kita turunin barang nih. Wah ternyata itu udaranya bener dingin banget ya. Jadi ini daerah Jawa Tengah. Nah untuk base campnya sendiri kalian gak usah khawatir. Ini juga ada tempat sholatnya, musolanya, ada tempat wudhunya. Untuk kamar mandinya atau toiletnya juga menurut aku bersih. Tapi kalian harus membawa peralatan mandi ya kalau kalian ingin sikat gigi atau mandi-mandi atau cuci-cuci seperti itu. Dan ini juga dekat musola, dan kalau kalian ingin parkir motor di sini juga disiapkan. Satu motor itu Rp10.000 dan mobil itu Rp20.000. Nah ini adalah suasana base camp di subuh hari, artinya di subuh-subuh atau malam hari. Jadi mereka ini persiapan untuk mendaki di pagi harinya. Seperti ini suasana dan keadaannya. Karena ini cukup dingin, kalian wajib bawa sleeping bag ya pastinya. Dan untuk parkiran mobilnya sendiri menurut aku sih hanya muat untuk 2 sampai dengan 5 mobil ya. Menurut aku cukup amannya karena kita dititipin sama warga sekitar. Nah ini adalah salah satu anggota kita. Nah kita tanya-tanya yuk seperti apa rute pendakian Gunung Sumbing melalui via Gajah Mungkur. Oh, jam 6 bisa. Ini rute Gajah Mungkur dibuka dari mulai tahun berapa mas? Itu 2021 ya. Oh 2021. Nyawain peralatan buat tenda juga nggak mas di sini? Untuk sementara ini ada, cuman belum lengkap kayak basecamp lain. Oh basecamp udah ada ya mas? Iya ya. Waktu terbaik untuk naik gunung biasanya bulan apa tuh mas? Bisa diprediksi nggak mas? Apanya gimana? Waktu terbaik untuk naik Gunung Sumbing? Ya untuk terbaik Gunung Sumbing itu bulan Agustus sampai September itu biasanya. Oh jamnya ada jamnya nggak? Better baik? Yang sendiri yang apa pas ya. Tapi untuk cuaca Agustus September itu. September ya. Kasih ya mas infonya. Basecampnya sendiri 24 jam ya mas? Iya iya iya. Ya makasih ya mas. Oke. Nah sekitar jam 7 pagi kita kebetulan waktu itu aku tuh sewa porter untuk 2 orang. Karena jujur aja ini pertama kali pengalaman mendaki di Gunung Sumbing yang termasuk tinggi juga ya menurut aku. Jadi rate-nya atau tarif porter tersebut adalah Rp700.000 untuk 1 orang. Dan dia itu bisa mengangkat beban kurang lebih sampai dengan 10 sampai dengan 15 kilo. Dan isinya terserah ya. Namun kalian tetap harus repacking lagi. Jadi kalau kalian packing, kalau aku sih menurut aku kalau untuk keperluan logistik atau air lebih baik porter yang bawa ya. Tetap ya menurut aku kita harus membawa tas sendiri seperti jas hujan atau cemilan selama perjalanan, minum dan baju ganti kalau basah, karena kita memang takut ada menghindari hipo ya untuk dingin. Karena kan udahnya dingin banget. Nah ini adalah suasana base camp di pagi hari. Nah kalau kalian ingin isi perut nih, ini juga ada kayak kantinnya atau tempat makannya. Memang sederhana aja, tapi menurut aku ya cukup nyaman. Dan makanannya karena udaranya juga dingin, itu tuh menurut aku makanannya tuh enak-enak ya. Ini standar-standar makanan rumah kayak warung nasi gitu. Nah ini adalah salah satu base camp kita yang sempat kita tidurin kurang lebih 2-3 jam untuk rehat kaki. Karena memang kita tuh starting dari Jakarta ke daerah Wonosobo. Nah kalau kalian butuh cemilan, minuman dan segala macam, nah ini ada makanan di pagi hari, kalian bisa beli di sini. Jadi kurang lebih harganya tergantung apa yang kalian ambil ya. Kalau untuk nasi sih bebasnya. Ini starting dari 10.000 sampai dengan 20.000 lah. Untuk teh manis juga standarnya harga Rp5.000-an. Dan ada juga biskuit di sini untuk kalian bawa kalau kalian belum menyiapkan snack atau cemilan sama perjalanan. Nah sebelum kita mendaki kebetulan kita memutuskan untuk mendaki pagi hari karena kita menghindari pendakian malam karena beberapa hal.
Jadi kita di pagi hari kita starting sekitar jam setengah 9 pagi dan kita tuh di briefing dulu. Oh ya, selama briefing ternyata ada ketentuan yang menurut aku ya kita harus ikutin ya, karena ini kan termasuk perjalanan wisata yang memang termasuk sakral yang kita tidak boleh sembarangan menjalaninya kan. Ini tuh juga pendakian itu kurang lebih itu sekitar 8 jam. Jadi kalau kalian memang sudah jago daki, udah terbiasa mungkin bisa sekitar 7. Tapi karena kita santai, kita kemarin setengah 9 pagi sampai di base camp itu sekitar jam 6 sore. Tapi kita sempat berleha-leha dulu, berfoto-foto dulu di sabana dan beberapa kali berhenti untuk sekedar makan dan minum atau sekedar ganti baju karena kita memang keringetan ya. Walaupun udahnya dingin tapi tetap keringetan. Oke, dan di sini itu kalian harus naik ojek. Sebenarnya tidak wajib, tapi ya lumayan lah. Kita memangkas waktu kurang lebih 1 jam. Dan ini nih area sebelum mendaki, ini udah cantik banget ya. Dan kalian nih bisa lihat itu adalah Gunung Sindoro yang berdampingan dengan Gunung Sumbing. Sebelumnya, nah kita nih berdoa dulu bersama-sama untuk keberhasilan, kelancaran selama kita mendaki. Oh ya, tadi aku mau info nih, selama mendaki itu kalian tidak boleh memakai baju kuning. Dan yang menurut aku sih agak-agak aneh juga, kita tidak boleh menyebutkan kata dingin. Pastinya situ dingin. Tapi ya saya beberapa kali mengucapkan kata dingin tanpa disengaja ya. Pastinya saya waktu itu ya istighfar ya untuk menghindari hal tertentu. Dan kita tuh naik ojek dulu sampai ke pintu masuk gerbang Gunung Sumbing. Satu orangnya 30.000. Kita naik ojeknya ngetril banget. Dan pulangnya juga kita naik ojek lagi 30.000. Dan untuk biaya masuknya tadi kita udah bayar di base camp, harganya yaitu Rp25.000. 25.000 atau 30.000 ya, 30.000 rupiah. Jadi kurang lebih itu satu orang adalah Rp90.000. Untuk jasa porternya adalah 700.000. Kemarin kita booking untuk 2 porter yaitu 1,4 juta. Dan untuk keperluan kayak tenda dan segala macam itu porter sudah siapin. Jadi kalau ketika kalian sampai di base camp itu tuh kita sudah dimasakin, sudah dipasangin tenda dan sebagainya. Jadi tapi untuk keperluan logistiknya sendiri kalian tetap menyiapkan ya. Jangan lupa tuh beberapa alat pendakian seperti kita harus menyiapkan nestingnya, tempat masaknya, dan tempat minum, tempat makan yang simpel-simpel gitu. Jadi nanti disiapkan oleh porternya. Nah, untuk di Gunung Sumbing ini sendiri udaranya pasti dingin. Jadi pastikan pakaian kalian juga yang jangan kaos ataupun katun ya. Karena ini bisa memicu atau membuat orang terkena hipo karena lama untuk menjadi keringnya. Atau kalau memang kalian membawa kayak kaos gitu, ya sebaiknya kalian membawa baju ganti 3 atau 4 buah karena memang kita benar-benar menghindari hipo ya. Nah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, ketika kita 1 jam 2 jam perjalanan pertama kali, jadi karakter Gunung Sumbing itu pada saat kalian mendaki itu tuh langsung di tracknya itu lumayan langsung mendaki naik dengan tangga-tangga begitu, jadi belum landai. Dan ini tuh ditandai dengan abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Yang ini tuh ada 3 base camp ya, 3 pos, yaitu pos 1, pos 2, dan pos 3 yang di Sabana. Jadi kalian bisa istirahat di pos 1 kurang lebih dari awal itu sekitar 2 sampai dengan 3 jam kalian akan menemukan pos 1. Dan setelah itu kalian juga 2-3 jam perjalanan akan menemukan pos 2. Nah, ini salah satu trek atau jalur pendakiannya yang menurut aku kalau melalui via Gajah Mungkur itu kita tuh disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah luar biasa. Dan alhamdulillahnya waktu itu cuacanya itu cerah banget. Sempat ada kabut tapi hilang dengan pada saat itu hilang juga ya. Ini salah satu tempat yang kita lalui. Kalian bisa lihat nih seperti ini suasananya. Dan waktu itu juga awannya benar-benar cantik banget, cerah banget, biru banget, dan masya Allah benar-benar indah banget. Tapi ini masih ada yang lebih indah lagi, jadi tetap terus tonton videonya sampai habis. Oh ya, jangan lupa nih bantu support aku dengan like, subscribe, dan komen di media sosial kalian, dan share ya perjalanan kita ke Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Nah, ini adalah salah satu trek yang landai, tapi ini bukan pos untuk kita beristirahat ya. Jadi
kurang lebih jalurnya seperti ini. Jadi pastikan juga nih kalian tuh akan menemukan nanti pasir-pasir yang lumayan licin. Kalau untuk batu-batu sendiri sih tidak terlalu banyak ya, cuma sedikit. Jadi kebanyakan itu pasir tanah ya seperti inilah. Jadi kalau memang tidak musim hujan sebenarnya sih lumayan nggak terlalu berat nih pendakiannya. Tetap ya kalian harus siapkan stamina kalian juga tetap harus berlatih kardio, jalan kaki dan lain sebagainya, dan pastikan perbekalan akomodasi kalian itu benar-benar aman ya. Nah seperti ini nih kita melewati lagi jalur H. Nah pemandangannya benar-benar sangat luar biasa. Kalian bagaikan disuguhkan dengan berbagai macam keindahan atau ciptaan Allah. Di sini tuh benar-benar kalian bisa melihat betapa besarnya kekuasaan Allah, mulai dari awan-awan yang indah dan langit yang super duper indah, cantik biru seperti ini. Nah ini salah satu pos 2. Jadi kita istirahat di sini. Jangan lupa minumnya dan jangan lupa buang sampah kalian. Seperti botol plastik itu harus dibawa lagi ya. Tapi kalau yang memang seperti biji, kita kan bawa buah-buahan kayak makan jeruk bijinya atau apa, boleh buang di sini karena ini bisa mendaur dengan tanah ya. Nah kita melanjutkan lagi setelah kita kurang lebih 15 menit kita beristirahat di pos 2. Kita melanjutkan lagi ke pos 3 yang nanti kita akan menemukan mata air. Tapi waktu itu karena musim kering, mata airnya juga nggak terlalu bersih ya, dan sedikit. Katanya sih kalau musim hujan mata airnya bagus, tapi waktu itu ya kita mata airnya hanya seadanya aja. Dan ini kita menemukan sedikit trek-trek yang ya lumayan harus benar-benar hati-hati seperti yang kalian lihat. Ini batu-batuan seperti ini. Dan selama perjalanan kita sih alhamdulillah kita tidak menemukan kayak yang binatang-binatang yang aneh itu ya. Kita hanya mendengar suara-suara burung dan suara-suara angin sepoi-sepoi gitu. Dan ini adalah salah satu base camp. Kalau memang kita sudah capek ya, kita mau base camp di sini boleh ya. Tapi karena kita rencananya tadinya mau summit, kalau kita di sini kita ke summit tuh bisa kurang lebih 5 jam 4 jam ya. Jadi kita memutuskan base campnya setelah pos 3. Jadi kita lanjut lagi nih mau ke pos 3, dan ini memang rute-rutenya seperti yang kalian lihat, kanan kirinya benar-benar banyak pohon banget ya, namanya juga hutan. Tapi selama di sini kalian tuh tarik napas dalam-dalam karena memang ini tuh berlimpah oksigen banget. Ya karena oksigen itu mahal ya. Di hutan itu oksigennya sangat banyak. Jadi buat menyehatkan paru-paru, dan konon loh katanya kalau kalian tuh suka naik gunung itu bisa menambah atau membuat muda usia Anda menjadi 5 tahun lebih muda katanya sih. Tapi ya secara otomatis ya kita jadi kan ini olahraga yang ya mungkin untuk pecinta pendaki ini benar-benar sangat kita enjoy, kita nikmati. Nah lumayan sih untuk aku nih yang usia sudah 40-an. Tapi untuk anak muda seperti anakku nih ikut nih yang usia 20 kayaknya mereka enjoy, asik-asik aja sih ya. Alhamdulillah sih selama perjalanan kita tidak ada rintangan yang sangat-sangat berlebihan ya. Kalau sekedar capek itu wajar ya. Paling seperti ngos-ngosan gitu, dan jantung kita memang berdebar ya karena memang menanjak-nanjak terus. Karena Gunung Sumbing ini adalah termasuk Gunung Sumbing kedua tertinggi di Jawa Tengah atau tertinggi ketiga ya dari di Jawa Tengah. Jadi setelah Semeru, selamat Gunung Sumbing. Nah alhamdulillah nih kita sampai di Sabana yang memang asli. Sabana ini cantiknya luar biasa. Nah kita pikir nih kita agak sedikit miss pas saat di Sabana. Kita pikir pada kita ke base camp itu kita kan mau rencana pasang tenda ya. Itu dekat ternyata ya lumayan. Jadi kita sampai didatengin porter karena kok nggak sampai-sampai dari pos Sabana ini. Kebetulan dia datengin kita. Jadi disuruh kita tidak boleh camp di Sabana karena ini banyak badai nih, di sini badai dan indah banget. Oh ya kalau kalian mau lihat betapa indahnya Sabana, kalian bisa follow IG aku di @erlisa_nur. Di situ aku posting foto-foto keindahan di Sabana, dan aku juga sempat bikin video ngevlog kece-kece gitu deh selama di Sabana. Dan kita ini lanjut lagi. Jadi memang benar-benar negeri di atas awan ya. Seperti yang kalian lihat nih, Sabana itu cantik banget. Dan alhamdulillahnya kita tuh ketemu sunset dong. Sekitar jam 4:30 itu benar-benar warnanya berubah menjadi seperti, aduh, menurut aku tuh hampir kayak golden sunset gitu ya.
warnanya itu kayak orange kuning-kuning gitu loh, keren banget. Jadi kalian tuh bisa ngeliat matahari, kalian bisa ngeliat bulan, kalian bisa lihat awan, dan kalian bisa tuh lihat gunung yang dikelilingi dengan awan-awan seperti benar-benar itu lautan awan banget. Nah ini sunsetnya keren banget kan. Aduh terus makanya kita tuh nggak mau cepet-cepet tinggalin ini. Kurang lebih kita tuh sampai 1 jam loh ada di Sabana ini, karena ini bener-bener menurut aku nih the best spot mendaki yang aku temuin. Bahkan aku nggak summit karena mungkin karena aku udah kecapean banget. Aku udah ngerasa puas banget ada di Sabana ini. Seperti ini sunsetnya indahnya. Jadi ini tuh menjelang maghrib kita menuju tenda yang kalian udah datangin. Nah setelah kita sampai tenda nih, porter sudah siapin kita alhamdulillah dengan tenda-tendanya, dan peralatan masaknya sudah dikeluarin. Dan memang dong, aduh ini bener-bener dingin banget. Saya tuh bawa baju sampai dengan 3 lapis, dan pastikan jaket kalian juga itu yang memang bener-bener hangat ya. Karena kemarin tuh sempat ada yang hipo, kan mereka itu mendaki tanpa ganti baju dan keringetan, dia langsung istirahat. Untung aja waktu itu porter kita dan ada salah satu temen kita yang ya alhamdulillah bisa menyelamatkan yang kena hipo, dan alhamdulillah selamat. Dan seperti inilah suasana di pagi hari, dan itu kita bisa lihat tuh bayangan Gunung Sumbing. Dan kita juga masak-masak yang simple. Kita kemarin bikin sop, goreng tempe, dan bikin sabu-sabu, tahu bakso. Wah di sana itu semua makanan itu jadi enak banget, karena memang suasana dingin itu bikin menambah selera ya. Dan ini kita ada di base camp yang namanya kandang Kijang ya kalau nggak salah ya, kandang Kijang. Kita base camp semalam di sini. Oh iya, aku ada nanya, ini ada toilet gak di sini? Tentu aja, ini tuh nggak ada toilet. Jadi kalau kalian ingin pipis atau buang air besar ya ada semak-semak pastinya. Jadi siapkan tuh tisu, tapi kalian nggak boleh bawa tisu basah ya. Nah ini seperti ini, kita mau siap-siap lagi turun gunung. Yang alhamdulillah keadaan turun gunung kita juga cuacanya saat itu di pagi hari lumayan cerah juga. Jadi kita dari base camp itu sekitar jam 8.30 pagi, yang sampai di base camp sekitar jam 3 siang. Lumayan cepet juga ya karena turun ya. Tapi untuk kalian di turun ini sebenarnya itu problemnya kalau aku tuh di dengkul nih. Jadi siap-siap nih, dengkul tuh agak-agak leklok, tapi alhamdulillah bisa ditemuin. Nah kalian bisa lihat kan ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Jadi ini salah satu rute, dan untuk trek jalurnya juga kalian nggak perlu khawatir karena ini menurut aku aman. Insya Allah sih nggak nyasar, karena memang benar-benar sudah dibuat dengan sedemikian rupa agar para pendaki tidak nyasar dari area trekkingnya ya. Nah ini adalah salah satu suasana trekking kita pada saat kita turun, dan kita ketemu beberapa pendaki yang akan naik dari kemarin tuh dari Undip ya. Jadi mahasiswa itu kurang lebih ada 11 orang. Jadi kita berpapasan, kita saling menyapa sesama pendaki ya. Tentunya seru ya ngeliat pemandangan seperti ini, para pecinta pendaki, pecinta alam. Kita ketemu di dalam komunitas yang lumayan seru, yaitu para pendaki gunung. Oke, setelah kita melalui perjalanan yang sangat luar biasa ini ke Gunung Sumbing, ya kita akhirnya sampai dan disuguhkan dengan makanan. Ini makanannya menurut aku sih enak-enak banget, yang starting harganya dari mulai 10.000 sampai dengan sekitar 15 ribuan rupiah. Dan ini adalah salah satu perjalanan kita pada saat mendaki ke base camp. Dan alhamdulillah semua kita sampai dengan selamat. Jangan lupa juga untuk berdoa ya sebelum kalian mendaki ataupun turun gunung. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share di media sosial kalian. And thanks for watching.